memperlakukan aku seperti ini, Mas? Kamu jangan berpikir aku menginginkan pernikahan ini ya. Ibuku yang mintanya. Mas, kalau kamu gak pernah menginginkan pernikahan ini, kenapa dari awal gak kamu tolak aja permintaan ibu kamu? Kamu gak perlu tahu soal itu. Dan satu lagi, aku gak akan pernah tidur di sini. Ngerti kamu? Coba Mbak bayangin jadi saya. Saya diperlakukan seperti sampah dan dicampakkan begitu aja di hari malam pertama saya, Mbak. Makanya saya kaget, Mbak. Bisa berbalik seperti itu cerita kamu. Tadi saya pikir kamu mengalami yang diidam-idamkan oleh kebanyakan perempuan. Bertemu dengan keluarga kaya, menikah, bahagia. Tapi kamu malah mengalami KDRT. Saya juga nggak nyangka, Mbak. Saya diperlakukan seperti itu di malam pertama saya sebagai seorang istri, Mbak. Dan mertua kamu bagaimana? Kamu gak cerita sama dia tentang kekerasan yang kamu alami? Mertua saya nggak tahu, Mbak, dan saya nggak mau cerita karena saya masih menghargai suami saya. Tapi sepertinya mertua saya tahu sendiri, Mbak, karena dia melihat kekasaran suami saya ke saya, Mbak. Kapan itu, Mbak? Saat sarapan, Mbak. Pas saya lagi masakin masakan buat suami saya dan mertua saya. Apa ini, Mami? Ya, sarapannya, Bu. Numpang ya. Cukup. Makasih. Sama-sama ya, Bu. Nih, Mas. Ayo makan. Ibu cobain ya. Iya, Bu. Nasi goreng buatan kamu tuh enak banget deh. Ibu nggak nyangka loh punya menantu yang pintar masak. Nasi goreng biasa, Bu. Masakan kampung. Tapi bener loh Murni, ini enak banget deh. Ibu rasa kamu punya bakat jadi koki. Bisa-bisa nanti kamu bisa mewarisi restoran ibu. Wah, ini Ibu mujinya berlebihan sih. Nggak berlebihan, iya kan Dimas? Makanan kampungan gini apa enaknya sih? Mas, setidaknya kamu kalau misalkan gak selera gak usah sampai menghina masakan aku kayak gitu dong, Mas. Kamu udah berani nasihatin aku. Jangan mentang-mentang kamu pilihan ibu. Terus kamu bisa ngelunjak sama aku. Ini kamu tahu kan, kamu udah KDRT loh, Mas. Kalau sampai kamu terus-terusan kayak gini, aku bisa laporin kamu loh. Dimas, kamu itu jangan keterlaluan sama Murni. Dia itu istri kamu pilihan ibu. Kamu hargai dia dong. Tapi dia ini pilihan ibu. Bukan keinginan aku, Bu. Ibu yang maksa aku buat nikah sama dia. Ajar kamu. Kamu itu masih minta duit sama ibu. Kamu udah berani berbicara seperti itu ke ibu. Buat kamu. Mau kemana kamu, Dimas? Dimas! Dari cerita kamu, suami kamu tuh suka membangkang kepada ibunya ya? Memang, Mbak. Dan menurut ibunya dia suka bergaul sama orang-orang berandal gitu, Mbak. Ya pantas saja, Mbak. Ibunya berusaha mencarikan istri untuk anaknya. Ya dia menganggap bahwa kamu bisa memberikan pengaruh baik kepada anaknya. Percuma aja kan, Mbak, ada saya. Kalau misalkan di luaran sana, dia masih bergaul sama teman-teman berandalnya itu yang membawa pengaruh buruk buat dia. Apalagi itu perempuan yang datang ke pernikahan saya. Saya sering melihat mereka berduaan, Mbak. Hah? Perempuan yang menampar suami kamu itu di Ijab Kabul, mereka masih berhubungan di belakang kamu? Bukan berhubungan lagi, Mbak. Suami saya itu sering membawa dia ke restoran.
Buat siapa? Buat Pak Dimas, Bu. Apa-apaan ini? Pelayan restoran kamu berani numpahin teh panas di tangan aku. Pecat aja dia. Salah kamu, Mbak. Nih, lihat ya, muka saya baik-baik. Seharusnya kamu kan kenal sama saya. Kamu aja datang kok ke acara pernikahan saya. Oh, ternyata dia istri kamu, Mas. Pantes, belagu. Aduh, ini belum seberapa, Mbak. Atau perlu saya juga bisa siramin minyak panas ke kamu? Dih, songong ya lu. Kelewatan kamu ya. Pacar kamu tuh yang pegang gelasnya. Ya kamu salahin dia lah. Awas aja kamu. Aku bakalan balas kamu. Enggak. Mbak, sangat menarik bagaimana cara kamu memperlakukan mereka berdua saat itu. Tapi saya masih heran loh Mbak, kenapa suami kamu tuh mau dipaksa atau diminta untuk menikah dengan kamu kalau dia belum siap melepaskan pacarnya? Suami saya kan masih minta uang bulanan dari ibunya. Karena suami saya kan nggak kerja, Mbak. Dia punya 8 cabang resto di Jakarta, Mbak. Dan satu pun dia tidak dikasih kepercayaan untuk memegang resto itu. Pasti mertua kamu tuh sangat percaya dan sangat sayang sama kamu. Benar, Mbak. Saya juga bingung. Kenapa ya mertua saya bisa sesayang itu sama saya? Bahkan dia sangat membela saya dibanding anaknya sendiri. Enggak, Adit. Kenapa uang bulananku dipotong, Bu? Maksudnya apa? Kamu itu bisa jalan-jalan sama pacar kamu, itu berarti ibu ngasih uang ke kamu itu kebanyakan kan? Itu biar kamu bisa cepat pulang dan ngurusin istri kamu. Udah cukup, Bu. Aku nggak mau lanjutin pernikahan ini. Aku mau cerai. Cerai? Kamu mau cerai dari Murni? Kamu coba aja. Ibu tidak akan ngasih warisan ke kamu. Dan ibu juga tidak akan menganggap kamu anak lagi.